Ayo, ayo, ayo. Halo sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara memperbaiki pompa air Panasonic yang tidak bisa hisap air. Dan juga saya akan memperkencang aliran pompa air ini. Nah sobat, bagaimana caranya? Langsung saja simak videonya. Nah, ini adalah pompa air merek Panasonic yang silnya bocor sobat. Nah, silnya bocor sehingga pompa air ini tidak bisa menghisap air atau gak iso nyedot. Nah, dan cara mengatasinya, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kita uculi dulu baut bagian atas sobat, lalu bagian samping. Setelah itu kita uculi yang bagian isor. Nah, lalu kita buka tutupnya sobat. Nah, tutupnya sudah terbuka. Sekarang kita lihat. Nah, ini sobat, bagian impeller dan keongan atas ini ada jaraknya ya. Ini gonggang. Nah, ini berjarak, dan ini yang menyebabkan pompa air ini semburannya kurang maksimal. Jadi airnya berputar di sini. Dia tidak dinaikkan langsung ke atas ya, tapi dia berputar di sini. Nah, jadi nanti saya akan mengatasi permasalahan ini ya. Tapi pertama-tama akan saya ganti dulu bagian silnya sobat, karena pompa air ini tadi silnya bocor. Jadi kita atasi dulu untuk bagian silnya, lalu kita buat dia menjadi lebih kencang dengan cara nanti ditunggu dulu ya. Pertama-tama akan saya bongkar dulu silnya dulu sobat. Pertama-tama akan saya bongkar silnya dulu sobat. Nah, diuculi kancingannya. Nah, ketiga baut ini juga kita uculi. Nah, ini sangat ruweget ya sobat loh, ruweget, kotor lan jembek ini. Ini harus dibersihkan dulu ya. Kan saya bersihkan dulu pakai obeng min sobat. Nah sobat, tak ombahe dhisik ya ben resik. Nah sobat, wis resik ya. Nah, sudah bersih karena wis tak umbah alias dicuci ya. Nah sobat, untuk memperbesar aliran pompa air ini atau memperbanyak debit airnya, kita harus melebarkan bagian pinggirnya ini ya. Nah, biasanya saya akan menggunakan gerinda, tapi berhubung di sini bahannya plastik, saya menggunakan mini grinder sobat untuk melebarkan bagian dalamnya ya. Dan ini akan saya lebarkan dulu sobat. Ini untuk bagian lubangnya juga kita lebarkan sobat ya. Nah, bagian lubang ini kita lebarkan juga untuk memperbanyak debit air yang dihasilkan. Nah, bagian pinggir dalam sudah saya lebarkan ya sobat. Sekarang akan saya cuci lagi. Nah sobat, sudah saya cuci ya. Tuh kelihatan kinclong, bagian pinggirnya sudah lebar, dan juga lubang atas ini sudah saya lebarkan sobat. Nah, jadi untuk pembersihan keongan ini dan pelebaran sudah selesai.
Sekarang akan saya pasang pada bodinya. Dan sebelum dipasang pada bodinya, alangkah baiknya kita bersihkan dulu bagian asnya sobat, karena ini banyak tayengnya ya. Nah, ini mengandung banyak tayeng. Kita bersihkan menggunakan amplas dengan cara mesinnya dicolokkan ke listrik. Nah, akan saya sambung dulu kabelnya sobat. Akan saya colokkan ke listrik sobat. Lalu kita siapkan ampas yang halus ya, untuk membersihkan as ini. Nah, sudah bersih sobat. Yang terpenting adalah tempat silnya sini ya. Tempat silnya sini itu harus bersih supaya silnya tidak bocor. Nah, lalu tahap selanjutnya akan saya pasang lagi keongannya sobat. Ingat, bagian sil keramik yang berwarna putih ini tidak boleh kotor. Dia harus benar-benar bersih. Karena kalau kotor nanti bisa menyebabkan silnya bocor sobat. Nah, setelah bersih kita encepkan sini. Mak jelep. Nah, lalu kita pasang bautnya kembali. Nah, sudah siset. Sekarang akan saya pasang silnya sobat. Di sini saya menggunakan sil yang baru ya. Ini saya menggunakan sil baru karena sil yang lama tadi sudah bocor ya. Jadi tidak usah dipakai, mending beli yang baru sobat. Daripada nanti terjadi kebocoran menyebabkan pompa air ini tidak bisa hisap air ya. Nah, cara pemasangannya yaitu seperti ini urut-urutannya ya. Yang berwarna hitam, lalu pir, lalu tutup. Langsung kita encepkan bersamaan sobat. Mak jelep. Nah. Nah, kayak gini ya. Dan jangan lupa kita pasang kembali untuk kancingannya sobat. Ini harus dipasang ya kancingannya, ini wajib. Kalau nggak dipasang nanti silnya tidak nekan dan bocor sobat. Nah, pemasangan kancingan sudah selesai. Sekarang kita cek lagi ya untuk impellernya. Kita pasang. Nah, dilihat dia ada rongga antara impeller dan juga keongan bagian atas. Ini bisa menyebabkan semburan pompa air kurang kuat sobat. Ya. Jadi untuk tekanan ke atas itu kurang kuat. Yang menyebabkan itu ada di sini. Karena dia kurang presisi, masih ada rongga yang sangat banyak. Dan cara mengatasinya sobat cukup mudah. Saya menggunakan bekas ini ya, bekas ada jajan atau ada roti, atau pakai baskom juga bisa ya. Dengan cara kita gunting sobat. Kita cari yang ketebalannya sama dengan jarak impeller dan juga keongan bagian atas. Tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu tipis. Nah, kita pasang kayak gini. Dia harus bisa berputar, tidak boleh seret ya. Nah, kita pasang di sini. Dan ini akan saya paskan dulu sobat. Bagian permukaan pinggirnya ini harus bersih. Bisa kita serbeti. Lalu kita bentuk mika ini sejajar dengan ini ya, dengan keongan bagian atas.
Nah, masih terlalu panjang, akan saya potong lagi. Nah, sudah pas sobat. Nah, untuk pemasangannya kita cukup memberinya lem G sobat. Tapi sebelum kita pasang, kita amplas dulu ya, supaya benar-benar kelet nanti. Nah, setelah itu kita siapkan lem G. Nah, kita lem dulu bagian keongannya sobat. Nah, kita kasih lem, lalu kita templekkan bagian mikanya yang sudah kita bentuk tadi. Kita templekkan, kita tekan kayak gini ya. Kita tunggu sampai kering. Sambil kita tiupi. Kita bersihkan bagian lem yang demblok-demblok ya, bisa pakai gombal sobat. Nah, supaya tidak mengganggu putaran impeller ya. Nah, mika sudah terpasang sobat, dan juga sudah kelet atau lengket ya. Sekarang coba akan saya pasang impellernya. Nah, kita lihat rongganya. Nah, rongganya sudah hilang ya, sudah terganjal oleh mika ini ya, mika bekas wadah jajan sobat. Nah, tidak ada setan untuk air naik. Nah, dia harus presisi tapi tidak boleh bergesekan, karena kalau bergesekan nanti bisa menyebabkan pompa air ini macet sobat. Jadi cukup dipreskan saja ya. Kita harus mencari mika disesuaikan dengan jarak antara impeller dan keongan atas. Nah, setelah itu sobat, langkah selanjutnya yaitu kita beri lem untuk impellernya sedikit saja. Nah, nyiprat sobat. Kita beri lem sedikit supaya impellernya tidak geser. Sekarang kita cek putarannya. Bila seret, kita duduk sedikit sahabat. Nah, kayak gini sampai dia lancar. Nah, setelah putarannya lancar, sekarang akan saya colokkan ke listrik. Tuh. Nah, putarannya sudah lancar. Dan tahap terakhir sahabat, yaitu kita akan memodifikasi bagian tutupnya. Nah, tutup kok dimodifikasi. Nah sahabat, tutupnya ini tidak kita modifikasi ya, cuman kita hilangkan bagian pinggirnya ini untuk melebarkan rongga dalam keongan supaya debit air lebih besar. Nah, kita gunting sahabat kayak gini. Kita hilangkan bagian pinggirnya. Nah, kita hilangkan seperti ini sahabat. Setelah itu kita dalamkan lagi lubang yang ada pada tutup keongan ini. Kita cowak lebih dalam lagi ya, supaya lebih lebar lagi dan bisa mengisap air lebih banyak. Di sini saya menggunakan gerenda ini sahabat untuk mencowaknya ya, untuk melebarkannya atau mendalamkannya atau menjerok nih ya ini. Akan saya gerenda dulu.
Nah, pencowaan bagian tutup sudah selesai sobat. Ini sudah menjadi makin dalam ya, dengan harapan agar debit air yang dihasilkan itu lebih banyak sobat. Nah sobat, sekarang tahap terakhir yaitu pemasangan tutup. Nah, ingat sobat, bagian impeller dengan keongan atas itu harus presisi, dan juga ketinggian impeller dengan keongan atas yang rata ini ya, itu juga harus sejajar. Jadi penyetelan keongan ini sangat penting sobat, dan harus benar-benar teliti. Nah, dan tahap terakhir di sini saya akan pasang tutupnya. Tapi sebelum saya pasang tutupnya, ini akan saya kasih sealant dulu sobat, untuk mencegah kebocoran. Nah, pemasangan sealant sudah selesai. Sekarang akan saya tutup, akan saya kembalikan seperti semula sobat, dan juga akan saya pasang bautnya dengan cara diencep-encep nih kayak gini, terus diputer. Nah sudah beres, akan saya cek putarannya. Putaran selancar, kita cek setelannya sobat. Tuh bisa dilihat bagian dalamnya ya, impellernya itu, impeller dengan tutup depan sudah mepet. Nah, berarti kemungkinan pompa air ini sudah bisa menghisap air dan bisa lebih kencang sobat. Nah sobat, penggantian seal sudah beres, dan juga modifikasi keongan juga sudah beres. Dan tahap selanjutnya yaitu akan saya uji coba ke tempat biasa. Kita lihat semburannya, oke? Nah sudah di tempat uji coba sobat. Nah di pinggir jalan raya sudah saya kocok-kocok juga sobat. Sekarang tinggal dicolokkan ke listrik. Kita lihat semburannya sobat. Akan saya colokkan ke listrik sobat. Yuk, ayo langsung milih yuk. Ayo langsung milih yuk. Ayo. Mantap sobat, semburannya sangat kencang ya. Nah, cukup dengan modal wadah jajan ya, Mika bekas wadah jajan, kita sudah bisa memperkencang pompa air ini ya. Ini adalah pompa air Panasonic yang dimodifikasi dengan menggunakan Mika bekas wadah jajan, dan juga dicowaki bagian tutupnya. Kita bisa membuat pompa air ini menjadi lebih kencang daripada pompa air bawaannya ya. Bagaimana? Cukup memuaskan bukan hasilnya sobat? Semburannya langsung muncrat sobat. Oh. Tapi muncratnya nggak sampai ke awan yang putih itu ya. Karena belum dimodifikasi pakai mesin bubut. Tapi ini sudah lumayan, dia bisa lebih kencang daripada sebelumnya sobat. Nah akan saya cabut dulu sobat, dan akan saya colokkan lagi. Mantap, sampai nang dhuwure got itu. Nah sobat, bagaimana? Cukup mudah bukan? Cukup dengan kita pasang
mika bekas wadah jajan, kita sudah bisa memperbaiki pompa air yang semburannya kurang kencang. Dan juga di video ini saya membuat tutorial tentang cara pemasangan seal yang benar. Nah sobat, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, salam Andri Teknik. Kocok muncrat.